Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kita semua. Yang kami hormati dosen mata kuliah ketamahasiswaan yaitu Ibu Hesti Mayangsari SEMM dan saudara-saudara yang ada di classroom ini semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Celin Karinza sebagai moderator, Tadi Ihsan, Dinda Ariska, Muhammad Rizky, dan yang terakhir Khairani. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Modern dan Ajaran Hidup, Konsep, Nilai, dan Fatwa-Fatwa Ajaran Taman Siswa. Okadi Ihsan akan menjelaskan materi 1 sub 1. Halo, perkenalkan nama saya Okadi Ihsan. Saya akan menjelaskan materi 1 sub 1 tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perspektif pendidikan modern. Ki Hajar Dewantara atau sebenarnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran yang sangat relevan dalam konteks pendidikan modern. Beberapa konsepnya yang masih relevan adalah 1. Pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan hak pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun etnis. Pemikirannya sejalan dengan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pendidikan modern. Yang kedua, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia mengajukan gagasan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pendidikan karakter dan moral. Konsep ini masih penting dalam pendidikan modern yang berusaha membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan berbasis kreativitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Konsep ini relevan dalam dunia pendidikan modern yang semakin mengakui pentingnya mengembangkan keterampilan kreatif untuk menghadapi tantangan global. Baiklah, itu saja dari saya tentang materi 1 sub 1. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Dinda Ariska akan menjelaskan materi 1 sub 2. Perkenalkan, nama saya Dinda Ariska Hermawati. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudara Okadi Ihsan, yaitu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perspektif pendidikan modern. Nomor 4. Pendidikan yang menghargai budaya lokal. Dewantara menginginkan pendidikan yang menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Konsep ini tetap relevan dalam konteks globalisasi, di mana pendidikan modern harus menggabungkan aspek-aspek lokal dengan nilai-nilai global. Nomor 5. Pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara merancang konsep pendidikan holistik yang melibatkan pengembangan seluruh aspek kepribadian, termasuk fisik, mental, emosional, dan sosial. Konsep ini sejalan dengan tren pendidikan modern yang menekan pendidikan holistik untuk perkembangan individu. Nomor 6. Autonomi dan kemandirian siswa. Dewantara memperjuangkan pembentukan karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Ide ini sejalan dengan pendekatan pendidikan modern yang memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih memberikan inspirasi dan landasan bagi pengembangan pendidikan modern yang inklusif, kreatif, dan berfokus pada pembentukan karakter holistik. Sekian, terima kasih. Dan Muhammad Rizky akan menjelaskan materi 2 sub 1. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ajaran hidup, konsep, nilai, dan fatwa-fatwa ajaran ketamanhasiswaan. Ajaran hidup, konsep, nilai, dan fatwa-fatwa ajaran taman siswa merupakan bagian dari sejarah pendidikan di Indonesia. Taman Siswa adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Ajaran hidup taman siswa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kemandirian. Konsep utama dalam ajaran taman siswa adalah ing ngersa sung tolada, ing madya mangun kersa tutwuri handayani, yang berarti dalam menghadapi, di tengah-tengah membangun semangat, di belakang memberikan bimbingan. Konsep ini menekankan pentingnya belajar dari contoh, membangunkan semangat dan motivasi, serta memberikan bimbingan kepada orang lain. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam taman siswa antara lain keadilan, persatuan, kesetaraan, kebebasan, kemandirian, dan keberagaman. Taman siswa mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir, Khairani akan menjelaskan materi 2 sub 2. Baiklah, saya Khairani. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Rizky. Fatwa-fatwa ajaran taman siswa adalah panduan atau petunjuk dalam menjalankan pendidikan yang melandaskan pada nilai-nilai dan konsep taman siswa. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek seperti pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kebangsaan. Fatwa-fatwa ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mencintai tanah air. Namun perlu diingat bahwa ajaran taman siswa merupakan bagian dari sejarah pendidikan di Indonesia dan tidak lagi menjadi pedoman utama dalam sistem pendidikan saat ini. Meskipun demikian, nilai-nilai dan konsep yang diusung oleh taman siswa masih relevan dan dapat menjadi inspirasi dalam membangun pendidikan yang berkualitas di masa kini. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mudah-mudahan saudara-saudari dapat memahami materi yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang dimengerti, saudara-saudari dapat bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.